Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seandainya Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa bahwa hidup Bapak Ibu sangat diberkati dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan makan, kira-kira siapa yang akan Bapak Ibu undang? Siapa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk diundang di dalam perjamuan? Atau Bapak Ibu merasa bahwa hidup saya biasa-biasa aja, keadaan saya biasa-biasa aja. Gimana caranya saya bisa tetap melakukan perjamuan dan memberkati orang lain, menolong mereka yang membutuhkan. Nah, hari ini baca liturgi di dalam Lukas ayat 12-13 dikatakan bahwa suatu kali Yesus itu diundang ke perjamuan makan oleh salah satu orang Farisi. Apa yang Yesus katakan di sana adalah, ya, saya coba bacakan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang apa? Yang kaya. Ya. Jadi Tuhan katakan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu maupun keluargamu, tetanggamu yang kaya gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau akan mendapat balasannya. Rasanya wajar ya kalau kita melakukan sesuatu kebaikan dan mengharapkan satu balasan. Apalagi kita mengundang orang-orang kaya yang notabene mampu. Mungkin itu akan menjalin satu relasi, satu support system yang suatu hari kita bisa membantu satu sama lainnya. Tetapi Tuhan katakan jangan. Terus apalagi yang Tuhan katakan? Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan makan, undanglah siapa? Orang-orang miskin, ya, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Ya. Jadi Tuhan minta mengundang orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia. Kok bisa? Kok bisa kita mengundang orang ya yang jelas-jelas tidak bisa membalas kita, ya, memberikan satu balasan yang sama, tapi kita bisa berbahagia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika saya coba membayangkan, harusnya permintaan Tuhan itu sesuatu yang sangat mudah kita lakukan. Karena apa? Karena orang miskin, orang cacat, orang telantar, orang lumpuh ada banyak di sekeliling kita. Dan setiap dari kita itu punya cara masing-masing, punya kemampuan menolong. Karena apa? Karena mungkin kita tidak perlu menyediakan sesuatu yang uh, secara luar biasa. Kita juga tidak perlu mempersiapkan menu yang mahal dan mewah dan lain sebagainya. Ya, bantuan kecil yang kita berikan itu juga akan sangat berarti bagi mereka. Tetapi justru permintaan ini bagi saya pribadi juga sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kenapa? Bayangkan kita menjamu seseorang yang tidak dapat membalas kebaikan yang kita berikan. Itu butuh belas kasihan, butuh satu ketulusan, satu tekad, satu niat, satu komitmen, satu konsistensi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ketika Yesus melakukan karyanya, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Kepada orang banyak, kepada mereka yang belum makan,
kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lumpuh, kepada mereka yang sakit, dan lain sebagainya. Dan dikatakan bahwa sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Rasanya lama banget ya, dapat balasannya, tapi pada waktu kebangkitan orang-orang benar ya. Bapak Ibu, saya mendengar banyak sharing bahwa ketika kita membantu orang, ternyata balasannya juga bisa kita rasakan saat ini. Banyak mengalami damai, sukacita. Kenapa? Karena belas kasih yang ada dalam hati ini membuat hidup kita jauh lebih bermakna, lebih berarti, dan itu yang akan membawa sukacita. Nah, waktu hari kebangkitan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengumpulkan orang, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ya, yang di sebelah kanan Tuhan berkata apa? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melihat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, mungkin kita akan bertanya, "Tuhan, kapan saya kasih kamu makan? Kapan saya kasih kamu minum? Kapan saya kasih kamu pakaian?" Rasanya saya tidak pernah melihat itu secara langsung ya. Tetapi raja itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang yang tersingkirkan, dan siapapun itu yang terbencara oleh kesedihan, kesakitan, dan lain sebagainya, kita melakukan buat Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, rasanya pada waktu itu orang Farisi mengundang Tuhan Yesus rasanya mudah ya. Karena kita bisa melihat langsung wujud kehadirannya, fisiknya seperti apa, kehadirannya seperti apa. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, saat ini justru jauh lebih mudah. Kenapa? Karena orang miskin, orang lumpuh, orang buta, orang-orang membutuhkan pertolongan ada di sekitar kita. Ya, Tuhan hadir juga dalam wujud yang bisa kita tolong dalam diri mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dengan kita menolong mereka, maka garam yang kita miliki, yang mungkin tidak banyak, bisa kita pakai untuk menggarami tempat yang memang perlu diberi rasa. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam berbagai rupa yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan karena Kau mencintai kami semua. Tuhan, berkatilah setiap dari kami, berkatilah setiap dari semua orang yang berniat baik untuk mewujudkan negeri kami untuk menjadi lebih baik, untuk membantu mereka yang sungguh memerlukan pertolongan daripada-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.